Kamu tahu kan, biasanya kalau kita belajar sejarah di sekolah, kita ngebayanginnya tuh kayak sebuah bangunan beton yang udah mengeras. Ya semuanya rapi. Ada tanggal, ada tokoh, ada peristiwanya. Ya, sesuatu yang solid dan nggak bisa diganggu-gugat. Kita tuh suka banget sama kepastian kayak gitu karena bikin dunia terasa lebih teratur kan? Bener banget, guru sejarah kita tinggal nunjuk ke papan tulis terus bilang, nah ini yang terjadi, ini faktanya. Tapi terus, kamu iseng deh melangkah ke dunia teori konspirasi. Oh, wah. Itu sih langsung berantakan semua betonnya. Betul, tiba-tiba fondasi beton yang kokoh itu mulai retak. Tanggal-tanggal penting mulai dipertanyakan, tokoh besar dicurigai, dan kita masuk ke lanskap informasi yang buram banget. Sangat buram. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar tumpukan teori konspirasi terbesar yang pernah dicatat, setidaknya berdasarkan sumber kita kali ini. Dari teater kuno, tragedi sejarah, sampai ke teori liar soal penguasa dunia yang bentuknya bukan manusia. Sebentar. Sebelum kita masuk terlalu jauh, untuk kamu yang lagi mendengarkan kita harus tekankan satu hal di sini. Misi kita hari ini bukan buat membuktikan atau memihak pada klaim-klaim ini ya. Ya, 100% setuju. Kita nggak memvalidasi ideologi politik atau menyangkal tragedi nyata yang ada di materi sumber kita ini. Benar. Kita murni bertindak sebagai pengamat psikologi aja. Kita mau coba bedah satu pertanyaan krusial. Kenapa sih otak manusia tuh suka dan butuh banget sama cerita-cerita konspirasi kayak gini? Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Dan tempat paling logis untuk memulai anatomi konspirasi ini adalah dari gagasan yang paling dasar, bahwa narasi sejarah yang kita terima dari dulu itu adalah sebuah kebohongan. Maksudnya, kita nggak langsung ngomongin geopolitik modern nih. Nggak perlu. Kita bisa tarik mundur jauh ke abad 16 ke sosok William Shakespeare. Oh iya, teori soal Shakespeare yang legendaris itu. Ya, teori bahwa penulis Inggris terhebat ini mungkin nggak pernah menulis satupun karyanya sendiri. Ini tuh salah satu konspirasi tertua yang masih hidup sampai sekarang. Gagasan bahwa nama William Shakespeare itu cuma sekedar nama pena kan? Berdasarkan sumber yang kita bahas, teori yang paling populer itu teori Oxfordian. Bener. Yang mengklaim kalau Earl of Oxford ke-17, si Edward the Fair itu adalah penulis aslinya. Yang selalu bikin aku penasaran tuh, kenapa sih orang bersikeras banget mau mencabut status Shakespeare? Maksudku, coba bayangin dari sudut pandang kita sekarang. Gimana tuh? Ini kayak perasaan waktu kamu muja-muja sebuah band selama bertahun-tahun ya kan? Terus tiba-tiba ada bocoran kalau mereka tuh ternyata cuma lip sync di panggung. Ah, iya. Sementara jenius aslinya malah dikurung di studio bawah tanah. Ada rasa, pengkhianatan gitu. Tapi di saat yang sama, ada kepuasan aneh karena ngerasa tahu rahasia yang nggak diketahui orang awam. Nah, kepuasan itu berakar dari ketidaksukaan kita sama kekosongan informasi. Kalau kita lihat biografi Shakespeare yang asli, catatannya tuh biasa banget dan penuh celah. Nggak ada manuskrip asli tulisan tangannya juga kan yang bertahan? Tepat. Dan latar belakang pendidikannya sering dianggap ya kurang cukup untuk nulis karya sastra yang begitu brilian soal kehidupan istana. Otak kita tuh selalu menuntut keseimbangan. Keseimbangan gimana maksudnya? Kalau ada karya yang sangat megah, penciptanya juga harus punya profil yang megah. Kayak seorang bangsawan elit misalnya. Waktu realitas sejarah terasa terlalu sederhana, orang bakal nyari sosok rahasia di balik layar yang lebih cocok sama kebesaran itu. Masuk akal sih, keseimbangan narasi. Tapi gimana kalau konsep keseimbangan ini kita bawa ke tingkat yang jauh lebih gelap? Wah, ini taruhannya pasti jadi sangat tinggi nih. Banget. Terutama waktu kita beralih ke tokoh-tokoh paling jahat di sejarah modern. Misalnya, narasi soal akhir hidup Adolf Hitler. Sejarah resmi kan nyatat dia bunuh diri di bunkernya di Berlin. Betul. Tapi, teori konspirasi dari sumber kita, seperti di buku Grey Wolf, karya Simon Dunstan dan Gerard Williams, mengklaim hal yang sama sekali beda. Dibilang kalau Hitler itu memalsukan kematiannya pakai body double. Pakai tubuh pengganti buat ngelabui sekutu, terus kabur kan? Iya, dia lari ke Argentina. Katanya dia hidup tenang di sana, punya 2 anak perempuan, dan baru meninggal karena usia tua di tahun 1962. Gila ya. Padahal konsensus sejarawan secara global dan bukti forensik udah menolak teori pelarian ini mentah-mentah. Tapi teorinya nggak mau mati. Kok bisa gitu ya?
Disinilah kita masuk ke konsep psikologis yang penting banget, namanya bias proporsionalitas. Tunggu, bias proporsionalitas. Maksudnya, kita mengukur suatu peristiwa dari dampaknya. 100%. Otak kita tuh secara alami menolak buat percaya kalau sebuah peristiwa raksasa yang ngubah dunia dan menelan jutaan korban jiwa, Bisa diakhiri dengan sesuatu yang remeh. iya, diakhiri cuma dengan tembakan pistol di ruangan bawah tanah yang sempit. Kita ngerasa akhir yang kayak gitu tuh nggak sebanding sama besarnya kejahatan yang dia lakuin. Oh, paham. Jadi pikiran kita tanpa sadar menuntut cerita kelanjutan yang sama epiknya dengan kejahatannya gitu. Benar, pelarian dramatis lintas benua, identitas palsu, jaringan rahasia, itu kerasa lebih proporsional buat seorang penjahat super daripada sekedar mati sedih di bunker. Wah, itu menjelaskan banyak hal sih. Soalnya pola yang persis sama terjadi di Joseph Mengele. Ah, si malaikat maut dari Nazi itu ya? Iya, dia kan yang tanggung jawab atas eksperimen medis mengerikan di kamp konsentrasi. Menyiksa 3.000 anak kembar, nyuntikin bahan kimia ke mata mereka cuma buat ngubah mata coklat jadi biru Arya. Benar-benar kejam. Dan secara sejarah dia memang berhasil kabur ke Amerika Selatan kan? Itu faktanya. Tapi teori konspirasinya melangkah lebih jauh lagi. Katanya dia singgah di kota kecil di Brasil, namanya Candido Godoy, dan lanjutin eksperimen genetiknya di sana. Dan bukti dari para penganut teori ini apa? Kota itu tiba-tiba punya rasio kelahiran anak kembar 1:5. Jauh di atas rata-rata global. Bahkan lambang resmi kotanya punya tulisan nyambut orang ke tanah anak kembar. Nah, ini menarik. Padahal ahli genetika udah meneliti Candido Godoy dan bilang kalau tingginya angka kelahiran kembar di sana tuh murni masalah biologis. Cuma faktor genetik imigran awal ya? Iya, efek pendiri dan isolasi genetik. Nggak ada hubungannya sama eksperimen Nazi. Tapi ini contoh sempurna dari apofenia. Apofenia. Itu kecenderungan kita buat ngelihat pola atau hubungan dari hal-hal yang aslinya acak kan? Tepat sekali. Kita lihat mantan dokter Nazi yang terobsesi sama anak kembar bersembunyi di benua itu. Terus, kita lihat ada kota di Brazil dengan banyak anak kembar. Dan otak kita langsung ngejahit dua hal itu jadi satu cerita. Betul. Otak kita otomatis menjahit dua fakta geografis yang terpisah ini jadi narasi yang utuh. Kita ngabaikan penjelasan biologi yang ngebosenin dan lebih milih cerita konspirasi yang rapi. Menarik banget. Berarti kita ngambil kejadian acak terus memaksanya masuk ke kotak narasi karena, ya, dunia nyata seringnya nggak ngasih keadilan yang memuaskan. Sangat betul. Nah, kalau orang bisa percaya tokoh sejarah malsuin kematian, langkah logis berikutnya adalah naikin skalanya dari individu ke institusi. Institusi, maksudmu pemerintah? Iya. Gimana kalau pemerintah sengaja ngebiarin atau malah menciptakan tragedi massal demi tujuan tertentu? Ini kan bawa kita ke ide kalau nyawa manusia cuma bidak catur buat agenda besar. Transisi dari konspirasi tokoh tunggal ke konspirasi tingkat negara. Disinilah kepercayaan publik hilang secara sistemik. Contoh paling pas dari sumber kita itu tragedi Pearl Harbor di Desember 1941. Konspirasinya bilang Presiden Franklin D. Roosevelt itu dituduh udah tahu persis kalau armada Jepang mau nyerang. Tapi dia diam aja. Alih-alih bunyikan alarm, dia sengaja nahan intelijen itu dan ngebiarin serangannya terjadi. Alasannya karena publik Amerika dan Kongres saat itu tuh sangat isolasionis. Mereka nolak keras ikut campur Perang Dunia Kedua. Jadi Roosevelt diduga butuh satu pukulan traumatis buat ngubah opini publik dalam semalam. Ya, teori konspirasinya bilang gitu. Padahal sejarah resmi nunjukin kalau meskipun ketegangan emang tinggi, intelijen AS saat itu terlalu terfragmentasi. Iya, mereka belum secanggih itu buat ngebaca waktu pasti pergerakan Angkatan Laut Jepang. Kegagalan komunikasi bukan niat jahat. Tapi mari kita tantang teori ini pakai logika sebentar. Membiarkan armada sendiri dihancurkan. Secara logistik, operasi sebesar itu butuh ratusan perwira militer dan intelijen buat tutup mulut sambil ngeliat teman mereka dibantai. Iya, nggak masuk akal kan? Gimana rahasia segede itu nggak bocor oleh whistleblower selama puluhan tahun? Nyembunyiin sesuatu skala gitu tuh nyaris mustahil. Memang mustahil secara logistik. Nggak ada birokrasi di dunia yang cukup efisien buat jaga rahasia tanpa ada yang keceplosan pas mabuk atau diranjang kematian mereka. Nah, itu dia. Tapi ingat, buat penganut teori konspirasi, pemerintah tuh bukan kumpulan manusia biasa yang sering salah ketik atau salah urus. Mereka ngelihat institusi ini sebagai entitas yang monolitik, maha tahu dan sempurna dalam mengontrol informasi.
entitas tanpa cacat. Pandangan kayak gini subur banget di era Perang Dingin ya, yang emang penuh rahasia. Betul, persaingan luar angkasa Amerika dan Soviet misalnya. Oh, kasus Yuri Gagarin. Kita diajarin dia manusia pertama di luar angkasa tahun 1961. Tapi sumber kita bahas soal rumor kosmonot yang hilang. Phantom Cosmonauts. Teori yang bilang Gagarin itu bukan yang pertama dikirim. Benar, dia cuma manusia pertama yang kebetulan selamat pulang. Katanya Soviet udah ngirim 2 atau lebih penerbangan berawak yang gagal dan berujung kematian mengerikan. Dan Kremlin menghapus jejak mereka demi propaganda. Iya, demi jaga wajah negara. Masuk akal kenapa orang percaya ini, karena Uni Soviet emang terkenal suka ngehapus tokoh politik dari foto-foto resmi. Presidennya ada. Ya, pas rezim emang hobi nyembunyiin kebenaran, publik ngerasa berhak mencurigai semua pencapaian. Dan kekosongan informasi yang sama juga kejadian di tragedi modern. Padahal teknologinya udah maju, tapi misterinya tetap ada. Ini pasti soal hilangnya Malaysia Airlines MH370 tahun 2014 kan? Ya, pesawat Boeing sebesar itu pakai radar modern bisa lenyap begitu aja. Secara logika, kita nggak bisa nerima benda segede itu hilang. Makanya muncul narasi alternatif. Katanya pesawat itu nggak jatuh acak, tapi sengaja diarahkan ke pangkalan militer rahasia AS di Diego Garcia. Bahkan teori ekstrimnya bilang militer AS menembak jatuh pesawat itu karena dikira ancaman yang mau nyerang pangkalan. FBI sih jelas membantah ini, tapi karena otoritas cuma bisa bilang kami belum tahu pasti, momen keraguan itu langsung diisi sama ketakutan publik. Iya, keberadaan pangkalan militer rahasia itu selalu jadi magnet buat proyeksi ketakutan masyarakat. Ketakutan sama kekuatan militer yang nggak bisa diawasi. Tapi ngorbanin armada di Pearl Harbor atau kecelakaan luar angkasa itu masih terasa berjarak kan? Ada jarak fisik sama tragedinya. Iya, kejadiannya di luar sana. Yang bikin konspirasi modern jauh lebih merinding itu kalau mereka menghilangkan jarak fisik itu sama sekali. Kita beralih dari militer ke manipulasi massal, ke udara dan air kita. Ini masuk ke wilayah otonomi tubuh, ketakutan kalau lingkungan kita direkayasa. Mulai dari pemanasan global, para ilmuwan nunjukin data perubahan iklim, tapi ada pihak yang bilang ini cuma hoaks. Skeptis iklim kayak Myra Nabel yang disebut di sumber kita. Iya, dia nyebut ini tipuan ciptaan Uni Eropa buat merusak ekonomi manufaktur AS. Terus ada teori yang lebih gila. Katanya pemerintah punya teknologi pengendali cuaca rahasia yang emang sengaja naikin suhu bumi. Pergeseran narasinya signifikan banget ya. Dari itu nggak nyata menjadi itu nyata dan pemerintah yang sengaja nyiksa kita. Serem banget kan? Ini tuh soal kontrol perilaku. Coba bayangin, ini kayak kamu pergi ke dokter, terus dokter itu sengaja ngarang kalau kamu punya penyakit mematikan. Cuma buat jual obat. Bukan cuma itu, tapi supaya dokternya bisa ngatur jam tidurmu, dietmu, gaya hidupmu. Kalau ada otoritas global meyakinkan bumi kiamat karena kita, publik yang panik bakal rela nyerahin kebebasan mereka biar selamat. Analogi yang tajam. Ketakutan bahwa sains dipakai jadi alat untuk otoritarianisme. Dan ini kerasa jauh lebih intim untuk kita bahas soal pasokan air minum, soal fluoride. Nah, ini dia. Fluoride harusnya buat perkuat gigi dan cegah gigi berlubang ya. Tapi di tangan teori konspirasi, ini jadi senjata penakluk massal. Karena air itu masuk ke dalam tubuh kita langsung. Betul. Di sumber kita disebut ada studi Harvard yang mengklaim fluoride di daerah tertentu nurunin IQ anak sampai 7 poin. Terus tahun 1954, ahli kimia Charles Elliot Perkins bilang air berfluorid itu bikin perubahan mental permanen. Biar publik jadi patuh dan nurut. Ya, bahkan mitosnya bilang Nazi pertama kali pakai taktik ini di kamp konsentrasi buat mensterilkan tahanan secara diam-diam. Dan jangan lupa, di era 50-an di Amerika pas lagi Red Scare, fluoride dituduh sebagai plot komunis buat melemahkan mental rakyat dari dalam. Coba dipikirin lompatan logikanya. Dari program sikat gigi, ditarik garis lurus jadi plot komunis dan eksperimen Nazi. Kenapa kita bisa setakut itu sama air keran? Karena air itu esensial, kita nggak punya pilihan selain meminumnya. Saat lingkungan biologis kita dikontrol sama institusi yang nggak sepenuhnya dipahami orang awam, insting purba kita langsung nyala. Kecurigaan mengambil alih ya. Iya, orang merasa tubuh mereka diretas dari dalam. Kalau gitu, sejarah kita palsu, perang direkayasa, iklim dimanipulasi, air diracuni. Pertanyaan pamungkasnya adalah, Siapa? siapa dalang dibalik semua ini?
Iya, siapa yang duduk di puncak piramida yang ngatur semua kebohongan berskala planet ini? Nah, disinilah kita tiba di teori makro. Teori yang menelan semua konspirasi lainnya. Tatanan dunia baru, atau New World Order. Dari literatur sumber kita, New World Order itu kelompok elit super rahasia yang ngendaliin tiap aspek hidup kita. Mereka diklaim memanipulasi PBB, Bank Dunia, media, sampai pendidikan. Mereka mau menciptakan pemerintahan otoriter dunia kan? Lewat cuci otak dan propaganda ketakutan. Betul. Bahkan sumber kita bahas soal Project Bluebeam. Teori di mana NASA katanya mau pakai proyeksi hologram raksasa di langit buat malsuin kedatangan Tuhan. Buat bikin agama New Age global. Wah, bayangin tingkat kecemasan orang sampai bisa percaya kalau agama kita bakal diretas pakai hologram dari satelit militer. Tapi di sini aku harus pause bentar. Ada kontradiksi besar yang bikin aku bingung. Apa itu? Kalau elit ini beneran memegang kendali absolut, ngontrol bank, ngontrol pikiran miliaran orang lewat air, kok bisa rencana rahasia mereka bocor begitu aja dan jadi video YouTube? Iya kan? Harusnya orang yang ngebongkar ini udah dihilangin dari dulu dong. Ironi yang luar biasa. Elit ini katanya bisa ngerekayasa iklim, tapi lupa ngehapus postingan blog di internet. Nggak logis kan? Tapi paradoks ini nggak menghancurkan kepercayaan penganutnya. Waktu logikanya runtuh, imajinasinya justru makin ekstrim. Sang dalang ini berubah jadi sesuatu yang bukan manusia. Maksudmu masuk ke wilayah fiksi ilmiah? Teori lizard people? Betul. Dipopulerkan sama David Icke di buku The Biggest Secret. Teori ini mengklaim kalau pemimpin dunia, politisi top, itu sebenarnya manusia reptil setinggi 2-3 meter. Dan mereka bisa berubah bentuk atau shape-shifting. Ya, mereka dari planet lain, dan manusia itu cuma ras budak. Yang lebih gila lagi, mereka katanya menjadikan penderitaan umat manusia sebagai makanan energi mereka. Jadi mereka sengaja bikin tragedi kayak 911 atau Holocaust karena butuh penderitaan manusia buat makan. Begitulah narasinya. Ini menyatu lagi sama apofenia yang kita bahas tadi. Pikiran yang terbiasa nyari musuh nggak akan berhenti cari pola. Mereka nunjuk keluarga Rothschild atau ngelihat gambar Yesus dan Maria yang diklaim sebagai bayangan cermin yang nyembunyiin kode. Semuanya adalah manifestasi dari kebutuhan manusia buat menemukan si pengatur di balik kekacauan dunia. Tunggu, aku mulai paham arahnya. Kalau dipikir-pikir, percaya ada kadal raksasa pembentuk ilusi itu, apakah sebenarnya ngasih rasa nyaman buat mereka? Tepat sekali. Kenyamanan eksistensial. Coba lihat dunia nyata kita. Dunia ini kan sangat acak dan kacau. Dan dipenuhi inkompetensi manusia biasa. Krisis ekonomi bisa terjadi cuma karena salah algoritma komputer. Iya, tragedi lahir dari sekumpulan kesalahan kecil. Realitas bahwa alam semesta ini buta dan gak ada yang benar-benar memegang kendali, itu kenyataan yang mengerikan banget buat otak kita. Ini tuh ibarat kita ada di dalam bis gede yang melaju kencang di jalan pegunungan yang berliku. Gimana tuh? Rasanya jauh lebih menenangkan buat percaya kalau ada supir yang sangat jahat yang lagi pegang setir dan tahu bus ini mau dibawa kemana. Daripada menerima kenyataan yang sebenarnya. Iya, daripada nerima kenyataan mengerikan kalau kursi supir itu sebenarnya kosong dan bus ini meluncur tanpa rem ke jurang. Analogi yang sangat sempurna. New World Order, kadal raksasa, itu semua adalah wajah yang kita berikan ke sang supir. Karena meskipun supirnya jahat, setibanya berarti ada tatanan, ada rencana, nggak cuma kebetulan acak. Benar. Jauh lebih aman secara emosional. Wow. Jadi, seaneh apapun konspirasinya, ini cuma upaya putus asa manusia buat bikin alam semesta yang menakutkan ini masuk akal. Menarik banget. Sangat dalam kalau dipikir-pikir. Oke, mari kita ambil napas sebentar dan rekap perjalanan kita. Kita mulai dari mempertanyakan identitas penulis Inggris Shakespeare. Terus kita masuk ke bias proporsionalitas, nolak kenyataan kalau penjahat kayak Hitler dan Mengele mati gitu aja. Terus kita bahas ketakutan soal pengorbanan militer lewat Pearl Harbor. Yah, ancaman manipulasi lewat perubahan iklim dan air minum. Dan semuanya memuncak di ide absurd soal elit reptil penguasa dunia. Dan sebelum kita akhiri, aku mau ingetin lagi ke kamu yang dengerin. Semua teori yang kita bongkar hari ini murni dari klaim sumber materi kita. Betul, kita nggak memvalidasi klaim politik atau ideologinya. Murni cuma membedah cara pikiran manusia merespons ketidakpastian.
Nah, untuk menutup, ada pemikiran provokatif nih buat kamu bawa pulang. Ya, silakan direnungkan. Kita udah bahas gimana otak itu suka banget merangkai titik-titik kejadian jadi konspirasi gede. Tapi mungkin nggak sih kecenderungan percaya konspirasi ini cuma sebuah bentuk pelarian diri Pelarian dari apa? dari masalah hidup yang ngebosenin? Obsesi pada Illuminati atau elit global mungkin cuma cara otak kita menghindari tagihan hipotek atau masalah kerjaan harian yang butuh diselesain. Hah, menohok banget. Maksudnya, sibuk nganalisis kode rahasia di uang kertas itu ngasih ilusi kalau kita lagi ngelawan naga raksasa. Supaya kita nggak perlu merasa bersalah karena ngabaikan tumpukan piring kotor di dapur. Gila, itu balik lagi ke metafora awal kita soal sejarah sebagai bangunan beton. Mungkin betonnya memang ada retak, tapi bisa jadi kitalah yang terus mukulin beton itu pakai palu konspirasi. Cuma biar kita nggak ngerasa bosen sama realitas yang kaku. Pemikiran penutup yang luar biasa. Terima kasih udah ikut nemenin kami membedah isi dokumen sumber kita yang penuh misteri ini. Tetaplah penasaran dengan dunia sekitarmu, tapi jangan pernah lupa bahwa akal sehat ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.